Uh. Yeah. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi calon mahasiswa PTKIN di Indonesia dimanapun Anda berada. Senang rasanya hari ini kita kembali dapat bertemu tentunya dalam talk show yang luar biasa dalam program Road to PTKIN 2024 Start to be Smart. Nah, kami yakin dan percaya bahwa adik-adik semua ingin mengetahui lebih dalam dan kenapa kita harus memilih PTKIN sebagai kampus masa depan kita. Alhamdulillah hari ini sudah hadir perempuan-perempuan yang luar biasa menyapa langsung kita semua pada kesempatan kali ini. Di tengah-tengah kita, alhamdulillah sudah hadir. Yang pertama saya kenalkan dulu kepada Anda semua, yaitu ada guru besar yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Nyai Khadijah SAG MSI. Beliau merupakan Ketua Panitia Nasional PMB PTKIN 2024 dan juga Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Capek nggak Ibu? Lumayan. Beliau selalu membersamai kita semua di setiap pokja-pokja begitu untuk memastikan bahwa kegiatan ini berjalan dengan maksimal dan kita hadirkan bahwa seleksi pada PMB tahun ini semakin meningkat dan berkualitas. Dan beliau merupakan guru besar bidang psikologi pendidikan. Wah, luar biasa nih. Di samping beliau juga tidak kalah luar biasa, sosok perempuan yang hebat juga, yaitu ada Profesor Dr. Wasilah Sahabudin STMP. Beliau merupakan Bendahara Forum Rektor PTKIN se-Indonesia dan juga merupakan Ketua Said Majene. Assalamualaikum Ibu. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu hari ini tentunya untuk kita ngobrol banyak begitu. Dan kalau hari ini ada yang bilang bahwa PTKIN itu merupakan kampus yang isinya kebanyakan Islami saja, tapi hari ini beliau merupakan guru besar bidang teknik arsitektur. Nah, ini luar biasa teman-teman semua. Tentu hari ini kita melihat antusias siswa dan siswi itu. Kalau juga kita melihat angka hari ini itu signifikan meningkat. Seperti itu, pendaftarannya juga luar biasa. Padahal ini adalah baru permulaan itu di SPAN seperti itu. Kita ke Ibu Ketua dulu nih. Ibu Ketua, kalau hari ini diamanahi sebagai Ketua pada SPAN atau Ketua Panitia PMB Nasional, gimana perasaan ini? Bukan ya? Iya. Ya, terima kasih Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau ditanya perasaan ya tentu yang pertama saya bersyukur. Artinya ini sebuah amanah yang memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan kontribusi terbaik ya bagi peningkatan kualitas PTKIN khususnya dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Ya tentu ini membuat kita lebih termotivasi lagi bagaimana ke depan proses ini bisa berjalan secara optimal. Nah, tentu ini kan pekerjaan yang tidak mudah ya Bu ya. Iya. Seperti itu harus bolak-balik Palembang, ketika seperti itu ke ibu kota juga di Jakarta seperti itu, pernah merasa capek tidak mengabdi untuk di Kementerian Agama seperti itu, mengabdi untuk negara kita seperti itu. Ya, sebagai manusia ya biasa kalau capek lelah, tapi kan kalau kita melakukan dengan enjoy, happy, maka rasa lelah itu kan akan hilang dengan sendirinya. Itu karena motivasi kita untuk memberikan pengabdian terbaik. Ya. Luar biasa. Ini yang membuat kita semua tim panitia semangat ya, karena ketuanya selalu semangat dan membersamai kita semuanya. Baik, saya geser ke Ibu Prof. Masila pada kesempatan kali ini. Ibu Prof, saya langsung nih. Kalau Bu Prof melihat optimis siswa-siswi kita memilih PTKIN itu kebanyakan hari ini kan berpikir bahwa Islam saja seperti itu. Tapi Bu Prof yakin tidak bahwa ke depan PTKIN ini semakin bisa bersaing tentunya di dunia prodi-prodi atau fakultas-fakultas umum ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira kalau kita bicara optimisme, pasti kita optimisme sangat tinggi ya. Ingat ketuanya juga sangat memberikan motivasi yang sangat tinggi untuk PTKIN ini. Benar tadi itu PTKIN itu bukan hanya pusat Islam saja, tetapi juga kajian sosial, kemudian ada teknik juga. Dan tadi beliau dalam sekolah pendidikan, jadi kita sudah bisa bersaing lagi baik secara nasional maupun internasional.
Artinya kalau hari ini yang bilang PTKIN itu hanya milik madrasah saja, tidak ya Bu ya? Tidak. Luar biasa. Artinya hari ini kita punya semangat untuk adik-adik semua, karena angka yang mendaftarkan juga di melalui teman-teman adik-adik dari SMK juga cukup tinggi Bu. Lumayan. Cukup tinggi. Gimana Bu? Bahkan 50-50 sebenarnya perbandingannya antara yang dari sekolah SMA, SMK dengan yang madrasah maupun pondok pesantren ya berbanding sama lah ya. Bahkan sebenarnya di mereka belakangan itu banyak dari SMA dan SMK ya. Karena memang prodi kita sangat banyak dan kualitasnya sangat baik. Ya, banyak yang prodi kita itu sudah terakreditasi ada seperti jurnalistik, sistem informasi, ya. Ada juga arsitektur ya. Dan kedokteran loh. Nah, kalau kedokteran itu menjadi salah satu indikator sebuah perguruan tinggi yang maju, maka di PTKIN sudah ada 3 perguruan tinggi, 3 UIN yang punya fakultas kedokteran dan kualitasnya teruji. Ya, seperti UIN Jakarta, Makassar dan Semarang, mahasiswanya banyak sekali. Dan Palembang salah satu universitas yang unggul ya Bi. Alhamdulillah. Luar biasa, ini mengatakan wilayah kata ke akreditasi yang unggul. Artinya hari ini kalau kita perjelas lagi, kenapa siswa-siswi kita di Indonesia itu harus menjatuhkan hatinya ke PTKIN. Iya, betul sekali Mas. Jadi banyak sekali ya, bahkan kita sebenarnya bersaing juga dalam sisi bagaimana kualitas SDM kita. Dan prodi kita juga sudah banyak yang terakreditasi internasional, ya terutama di UIN Jogja, Bandung, Jakarta, dan beberapa perguruan tinggi itu masuk di kualitas terbaik, baik di Webometric maupun di Unirank. Ya. Baik. Iya. Gimana Bu Profesila sendiri melihat kenapa hari ini juga siswa-siswi kita harus menjatuhkan hatinya kepada PTKIN menurut Bu Prof kita apa? Ya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Fahir bahwa di PTKIN itu banyak sekali prodi kita yang sudah menjadi unggul. Keunggulannya masa lebih karena kalau di perguruan tinggi umum mungkin mereka bisa jadi dokter, hanya dokternya saja. Tapi kalau di PTKIN mereka ada keislamannya, jadi bisa misalnya mereka juga bisa jadi dokter tapi bisa jadi pendakwah. Itu juga dari teknik arsitektur misalnya, di samping bidang teknik arsitektur, teknik bangunan, tetapi di dalamnya ada ilmu keagamaan. Bangunan tetapi ada di selingkuh oleh agama. Bangunan tetapi ada konsep-konsep Islami. Jadi itu kelebihan dari alumni PTKIN. Ya, salah satu guru-guru yang statement ini luar biasa ya, ya. Beliau sendiri nampaknya langsung untuk memastikan bahwa ketika kita masuk ke gedungnya PTKIN itu punya usaha sendiri ya, ada keislaman yang ada di sana seperti itu. Nah, Bu Ketua, kalau melihat juga bahwa antusias kan alhamdulillah saat ini juga cukup tinggi seperti itu. Kurang lebih hari ini itu yang melakukan sekolah mendaftarkan siswanya itu di angka 600.000 ya. Menurut Ibu sendiri semangat apa nih yang akan diberikan kepada siswa-siswa agar cepat melakukan finalisasinya nih seperti itu. Jadi yang tadi saya menambahkan dari Profesila masuk ke PTKIN itu sebuah pilihan yang paling tepat. Karena tadi sudah disampaikan Profesila, ketika di Fakultas Kedokteran itu kalau di PTU kan hanya menciptakan atau mencetak calon-calon dokter, tapi kita dokter yang punya jiwa religius, punya artinya dia ketika menjadi dokter nantinya itu insya Allah lebih bagaimana memberikan pengabdian, karena dia paham bahwa apa yang dia lakukan itu tentu punya nilai ibadah. Begitupun seorang teknik arsitektur ya, arsitek itu lulusan PTKIN pasti akan berbeda dengan lulusan PTU. Nah ini sudah hasil rilis terbaru dari Bappenas ya, terkait dengan daya saing alumni PTKIN ini juga luar biasa Mas, bahkan mengalahkan PTU. Jadi rilis terakhir itu awal 2024 kemarin itu 65% lebih lulusan PTKIN itu daya saingnya lebih baik daripada perguruan tinggi umum yang hanya 54%. Wah, ini sudah terbukti luar biasa ini. Iya. Artinya kualitasnya tidak diragukan lagi. Betul, iya. Luar
biasa. Nah, tadi Ibu bicara bahwa kita sudah mampu bersaing di kancah nasional, apalagi di kancah internasional seperti itu ya Bu ya. Ingin menghadirkan dokter, tapi dokternya itu tidak hanya kemampuan kognitif, tapi juga hatinya itu keislaman itu sangat baik seperti itu ya Bu ya. Ada orang tua kita tanggapan yang berarti. Ada orang tua yang mengatakan begini, anak saya itu saya paksa untuk masuk ke PTKI. Seiring berjalannya waktu ternyata anaknya nyaman dan orang tuanya tenang. Banyak sekali survei juga mengatakan ketenangan orang tua itu tinggi ketika anak-anak sekolah di PTKI. Menurut Bapak, kenapa itu kira-kira? Saya setuju sekali itu. Jadi contohnya itu saya, Mas. Saya itu pertama masuk PTKI, saya kan alumni PTKI ya. Jadi saya masuk PTKI itu dipaksa orang tua saya. Tetapi waktu itu saya lulus di PTU lulus, kemudian di PTKIN, mohon maaf. Nah, tapi kemudian kan kesininya saya merasa enjoy, saya nyaman. Terus orang tua saya ini karena memang diarahkan orang tua dan orang tua memang kita yakin lah bahwa pasti ridho Allah itu dilakukan ridho orang tua kan. Nah begitu, karena memang orang tua saya mengatakan kamu kalau kuliah di PTU nggak saya biayai, tapi kalau kuliah di PTKIN saya biayai kan itu. Tapi alhamdulillah kan ternyata bisa jadi rektor ketika itu di apa dari orang tua ya, masih ada orang tua ya. Kalau di dari forum rektor sendiri Bu, seperti apa juga dukungan tentunya untuk seluruh panitia hari ini, apalagi Bu seorang sosok perempuan memimpin ya Bu ya, kita di Indonesia di bidang keuangannya, bendaharanya seperti itu, support tentu yang diberikan semangat apa untuk teman-teman panitia. Ya, tentu kita sangat mensupport ya, karena target kita adalah bagaimana menciptakan atau mencetak generasi muda yang seperti tadi yang disampaikan bahwa tidak hanya dalam pusat kajian Islam, tapi juga untuk sains dan mereka juga bisa bersaing secara nasional dan internasional. Sudah banyak kita punya alumni, banyak yang sudah lanjut S2-nya itu sudah di Harvard, ada di Bali, bahkan lulus di dalam beasiswa nasional dan internasional juga banyak alumni kami yang sudah lulus dalam beasiswa PDP dan untuk bisa melanjutkan studi. Saya kira pilihan mahasiswa untuk PTKIN itu sudah tepat. Kita bagi orang tua dan adik-adik tentunya bahwa PTKIN hari ini sudah sangat luar biasa berkembang dan memiliki kapasitas dan kualitas yang sangat luar biasa. Baik kita luar biasa pembahasannya kali ini ya teman-teman, dan juga banyak pertanyaan dari adik-adik kita semua di baik dari SMK, SMA ataupun MAN bahwa di PTKIN itu ada beasiswanya. Seperti itu. Silakan Ibu, Prof kira-kira. Banyak sekali, banyak sekali beasiswanya. Di antaranya saja. Iya, kalau biasanya masuk PTKIN itu pasti ada beasiswa mitra, karena memang kita juga diwajibkan untuk memberikan beasiswa. Ada beasiswa yang diberikan oleh instansi itu sendiri masing-masing PTKIN. Tapi yang paling besar itu saat ini yang beasiswa namanya Beasiswa Indonesia Bangkit. Itu yang dulu namanya LPDP. LPDP punya Kementerian Keuangan. Nah, sekarang Kementerian Agama diberikan kuota khusus namanya BIB Kementerian Agama. Itu sebesar LPDP besarannya. Nah, ini kesempatan luar biasa kalau kuliah di PTKIN itu mendapatkan beasiswa LPDP yang namanya BIB. Kalau di PTKIN itu grade apakah pembayaran UKT itu sama SPP-nya atau memang bisa menyesuaikan dengan kondisi keuangan orang tua? Ya, menyesuaikan dengan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Nah, jadi kita ada rentang dari grade 1 sampai grade 7. Yang paling rendah berapa, Mas? 400.000. Ya Allah. 6 bulan itu, bukan 1 bulan. Iya, lebih bulan daripada sekolah dasar. Betul. Jadi jangan khawatir bagi siswa-siswa yang orang tuanya tidak mampu. Ya selain ada beasiswa, tapi misalnya tadi juga ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan level UKT terendah 400.000. 400.000 dengan kuliah murah tapi tidak murah kualitasnya tidak ya. Tidak. Tapi kita punya fasilitas yang luar biasa ya sekarang, gedung-gedung
kita dibangun dari anggaran SBSN. Itu mega-mega bisa dilihat ya. Dan beberapa gedung kita itu yang dibangun dari bantuan IDB itu standarnya internasional. Luar biasa. Artinya kita benar-benar sudah memposisikan diri itu untuk menjaga kualitas, menjaga kualitas kita. Dan ini juga merupakan pesan dari Kementerian Agama Agama dan juga Dirjen seperti itu. Kita ke Ibu Forum Rektor dulu, Ibu. Kalau kita pengen dong share pengalamannya alumni terbaik dari STM Manajemen seperti apa nih Bu? Yang juga hari ini sudah berkiprah, mungkin adakah yang berkiprah secara internasional seperti itu? Oh iya, itu sudah banyak ya. Jadi kalau bicara alumni PTKIN itu banyak sekarang yang sudah bekerja, bahkan kita sudah ada acara-acara seperti ini juga, ini podcast sharing session. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja di luar negeri itu mereka memberi support alumni yang baru menjadi alumni itu, mereka datang sharing session secara online untuk bisa berbagi pengalaman kenapa bisa bekerja di luar negeri. Jadi salah satunya ada yang bekerja di Australia, sudah ada alumni bekerja di Australia, kemudian ada juga yang dari bekerja di di seluruh Indonesia pasti ada ya, tetapi yang di luar negeri itu kita sudah memiliki. Kalau untuk di alumni itu kita ada 4 orang yang dari alumni arsitektur itu yang memang sudah bekerja di Australia dan Amerika. Artinya kualitasnya itu tidak hanya diakui di lokal saja, tapi sudah diakui sampai di internasional ya Bu. Itu alumni PTKIN teman-teman. Artinya tidak ada keraguan lagi tentu untuk kita mendapatkan hati kita untuk berkuliah di PTKIN yang ada di Indonesia seperti itu. Tadi ada alumni di luar negeri, kata Ibu Ketua STM Ibu. Kalau kegiatan internasional ada nggak di PTKIN? Itu kita punya program sekarang yang punya Kementerian Agama namanya MOSMA. Itu jadi semacam kegiatan magang atau sekarang dikenal dengan implementasi BKM ya, kurikulum Merdeka Belajar. Itu mahasiswa yang punya kemampuan bahasa asing yang baik itu punya kesempatan untuk 6 bulan bisa keluar negeri. Jadi nggak harus nunggu jadi alumni itu bisa keluar negeri, masih jadi mahasiswa bisa ikut program itu. Ada saat ini ada yang di Amerika, yang di Eropa, ya negara-negara Asia ya pasti ya, lagi di Indonesia. Jadi mahasiswa kita melalui program itu bisa kemana-mana. Artinya tidak hanya dipersiapkan ketika sudah menjadi alumni, tapi sebelum lulus pun sudah dibiasakan untuk berkegiatan setara dengan internasional. Ada juga keluh kesah dari adik-adik kita yang biasanya komen-komen di YouTube dan juga DM Kak, kalau masuk PTKIN itu saya belum lancar ngajinya. Boleh nggak nih seperti itu belum lancar, tapi saya punya prestasi bagus secara nasional seperti itu. Apakah saya juga boleh jadi bagian dari keluarga PTKIN? Tentu saja boleh. Namanya kita adalah lembaga pendidikan ya. Kita bukan menerima mahasiswa sudah jadi lalu tinggal kita keluarkan sertifikat kelulusan, tapi di sini ada proses pembinaan. Kita punya program di masing-masing kampus, itu program baca tulis Al-Quran, program takfis, bahkan juga program untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam praktek ibadah kemasyarakatan untuk menjadi imam, menjadi khotib, memimpin tahlil dan sebagainya, kan dibekali. Luar biasa. Artinya tidak hanya dibaca tadi kan semua, jadi jangan khawatir, di sana juga kita diajarkan mengaji seperti itu ya, bahkan di beberapa PTKIN juga diajarkan beberapa kitab, bahkan itu dari nol sekali, dari dasar sekali seperti itu. Kalau Bu dari Forum Rektor sendiri melihat kualitas luar biasa Bu PTKIN kita sangat luar biasa. Artinya ini pencapaian yang hari ini menjadi sebuah cita-cita di Kementerian Agama ini juga sangat luar biasa. Ibu sendiri melihat Bu, pandangan Ibu terhadap perjuangan kita hari ini di PTKIN bisa di level hari ini menyangka tidak Ibu? Iya, terus terang saya juga memang PTKIN ini bertransformasi ya. Jadi yang dulunya memang hanya pusat kajian Islam, saat ini sudah bertransformasi menjadi pusat studi sains dan teknologi juga. Jadi dulu maka kemarin juga disampaikan oleh Ibu bahwa PTKIN ini sudah punya kedokteran. Jadi saya kira sangat besar ya kemajuan dari PTKIN.
tadi juga disampaikan bahwa nggak bisa ngaji, terus bisa ini kan itulah kalau dia dari PTKI ya, jadi bisa ada nilai plusnya. Ada nilai plusnya, jadi dia menjadi alumni tetapi ada plusnya karena bisa menjadi dakwah dari di dunia wal akhiratnya dapat. Kalau alumni kedokteran tadi bukan hanya bisa jadi dokter, tapi dia juga bisa menjadi pendakwah. Jadi ketika mengobati orang juga bisa sambil mendakwahi, menasehati dengan ayat Al-Quran dan hadis. Nilai lebih kita. Sehingga hadirlah dokter-dokter yang menenangkan arsitektur yang itu mengerjakan sesuatu itu dengan hati yang baik seperti itu, sehingga jadilah kualitas gedung yang luar biasa ya. Jadi konsep bangunannya bukan hanya kayak tanpa konsep Islam ya, jadi semua perlu dengan konsep Islam. Ini kalau Ibu Prof. Wasila sendiri ada juga statement tadi kita yang bilang PTKI itu apakah masih sejadul seperti zaman orang tua kita dulu nih? Ada nggak kegiatan-kegiatan yang kekinian nih? Kalau Prof sendiri melihat di PTKI di Indonesia sendiri kegiatan-kegiatan ada nggak yang tidak hanya kegiatan mengaji saja, ketekunin saja seperti itu? Saya kira enggak ya. Jadi kan contohnya ya, kalau di PTKI itu di prodi KPI, komunikasi penyiaran Islam, itu mereka belajar broadcast, mereka belajar desain grafis. Jadi bukan hanya di PTU saja yang memiliki mahasiswa-mahasiswa milenial, tetapi di PTKI juga sudah memiliki mahasiswa-mahasiswa milenial yang mempunyai YouTube yang ratingnya juga sudah mulai tinggi. Jadi sudah banyak kemajuan-kemajuan yang ada di PTKI. Mungkin mau menambahkan terkait tentang kemajuan kegiatan kemahasiswaan kita yang tidak hanya sifatnya Islam saja. Iya, jadi Mas di kita tuh di kampus kita banyak yang namanya UKMK ya, unit kegiatan mahasiswa kampus. Itu banyak sekali aktivitasnya dan itu UKMK itu lahir dari kebutuhan mahasiswa. Jadi mereka punya bakat, punya potensi seperti tadi ya. Mereka tertarik pada desain grafis. Terus mereka membentuk UKMK yang arahnya pengembangan bakat mereka di desain grafis. Yang tertarik dengan podcast begitu juga. Jadi memang kita memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka. Yang punya bakat di bidang olahraga, misalnya silat, mereka punya UKMK pencak silat. Yang seni juga demikian. Jadi di situ mereka jadi ketika mereka kuliah di PTKIN itu mereka tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teoritis atau keterampilan yang berkaitan dengan mata kuliah, tetapi juga mereka bisa mengembangkan potensi mereka, bakat mereka, sehingga mereka ketika lulus ya itu tadi punya nilai plus. Tidak hanya kemampuan akademis saja, tapi PTKIN sudah menyiapkan soft skill yang bisa digunakan tentu masyarakat secara umum. Desain grafis hari ini modern sekali loh. Dan mahasiswa kita ternyata nggak kalah canggih dengan tentu orang-orang yang belum PTKIN sudah mampu buat desain yang bagus seperti itu, video maupun foto begitu, teman-teman adik-adik semuanya. Kalau bicara tentang perkuliahan double degree, PTKIN seperti apa momennya? Oh iya, kita sudah punya program double degree. Jadi alumni terbaik kita itu bisa melanjutkan ke double degree ini. Jadi di tingkat magister ya, magister. Jadi hanya kuliah 2 tahun, setahun di Indonesia di UIN, kemudian setahun lagi di UUN Malaysia, itu maka dia akan dapat 2 gelar sekaligus. Ada banyak prodi yang kita tawarkan dan itu prodi-prodi yang berkualitas unggul, terakreditasi unggul. Artinya ini sudah kualitas sendiri dilakukan aja untuk bisa mengikuti perkuliahan yang sifatnya double degree. Luar biasa. Artinya perkuliahan double degree ini sudah sangat didukung oleh Kementerian Agama dan juga PTKIN sudah bisa melakukan perkuliahan seperti ini. Dan itu beasiswa full. Beasiswa full itu double degree itu. Beasiswa full. Artinya ini benar-benar PTKIN di Indonesia memfasilitasi untuk lulusannya bisa maju bisa melanjutkan. Artinya Kementerian Agama dukungannya hari ini mendukung terhadap kegiatan PMB seperti itu. Ini luar biasa Mas, dukungan Kementerian Agama. Seperti tadi yang saya katakan, BIP itu kan awalnya dulu LPDP yang kita sulit sekali untuk mencapai itu ya.
mahasiswa kita itu susah untuk berkompetisi untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Tapi dengan perjuangan Kementerian Agama khususnya Gusmen untuk mengupayakan supaya LPDP ini bisa kita dapat kuota khusus sehingga memang ini bisa kita manfaatkan, jadi semua mahasiswa kita punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Banyak sekali program-program yang diberikan oleh Kementerian Agama sehingga PTKIN ini ya sekarang kita didorong untuk semuanya terakreditasi A dan kemudian ini juga program prioritas Kementerian Agama 2024. Iya. Terus ya, apa namanya meningkatkan kualitas yang sudah ada lebih berkualitas lagi. Ya. Yang hari ini teman-teman dari Kementerian Agama ya melalui Kementerian Agama kita selalu memberikan support yang luar biasa hari ini agar meningkatkan kualitas pendidikan kita di bawah naungan Kementerian Agama. Ini yang paling penting tentunya, dan tanpa terasa kita sudah hampir sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Namun dari Forum Rektor sendiri nih Bu, ini kan hari ini suatu kebanggaan nih, adik-adik bisa melihat langsung nih Ibu nih seperti itu, dan kita juga bisa menyapa langsung, jarang-jarang loh ini siswa-siswi kita, calon siswa-siswi kita, dan bahkan dari mahasiswa dan mahasiswa di PTKIN bisa melihat tayangan ini. Closing statement deh, ajakan atau seperti apa pesan-pesan untuk mahasiswa yang saat ini sedang kuliah dan juga yang ingin bergabung. Silakan Bu Prof. Baik, terima kasih. Baik, para siswa-siswa yang bakalan masuk di PTKIN ataupun yang sudah menjadi mahasiswa, kami dari PTKIN, Forum Rektor PTKIN mengajak para siswa, karena di bawah Kementerian Agama itu kan semua ya, jadi mulai dari madrasah, kemudian pondok pesantren, bahkan yang umum juga kami mengajak untuk memilih salah satu kampus di PTKIN untuk menjadi pilihan atau destinasi untuk lanjutkan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Prof. Ya, terima kasih. Dari saya mungkin ayo para siswa, calon-calon mahasiswa, calon-calon pengganti ya, calon-calon pemimpin masa depan ya. Ini mendaftarlah di PTKIN, insya Allah ya. Ini kami beberapa contoh adalah alumni PTKIN yang sukses, dan banyak lagi di luar sana yang artinya alumni PTKIN sudah teruji bisa terpakai di mana-mana, insya Allah. Nah ini kami minta silakan finalisasi, masih ada waktu sampai tanggal 15 Maret. Lakukan finalisasi segera. Ini kesempatan Anda untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Terima kasih banyak. Iya. Dunia dan akhirat. Dan saya yakin juga ada orang tua yang menyaksikan tayangan ini, iya. Untuk maka memilih PTKIN juga sesuatu yang luar biasa. Artinya tidak hanya kemampuan kognitif dunianya saja, artinya kemampuan keislamannya juga, mendorong orang tua, seperti itu yang luar biasa. Kita ingin sekali punya dokter-dokter yang tentunya mencintai pekerjaannya itu karena Allah. Benar. Baik, terima kasih Ibu Ketua luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Terima kasih dari Forum Rektor atas waktunya hari ini menyempatkan waktu untuk menyapa adik-adik semua, menyapa mahasiswa-mahasiswa semua, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini sesuatu yang luar biasa. Dan jangan pernah lelah Ibu dari Forum Rektor tentunya untuk selalu berjuang, berjuang dan mensupport seperti itu, untuk berjuang meningkatkan selalu kualitas PTKIN seperti itu. Dan juga Ibu Prof, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Ibu berdua, dan tentu jangan pernah lelah tentunya untuk melayani siswa dan siswi kita semuanya agar menjadi bagian dari keluarga besar PTKIN di Indonesia. Baik adik-adik semua, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini pada Talk Show Road to PTKIN. Dan terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber-narasumber lainnya yang tentunya kita akan bahas bahwa PTKIN itu adalah luar biasa, karena PTKIN merupakan tempat di mana kita memulai start to be smart. Saya Muhammad Nur Mutakin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.